Saya pernah mengusulkan kepada kawan-kawan agar mereka mencari vokalis pengganti dan terus menjalankan Peter Pan. Saya tak ingin karir semua orang tersendat hanya gara-gara saya punya masalah. Namun, usulan saya itu ditolak mentah-mentah. Meski demikian, saya tetap tak pernah lepas memikirkan teman-teman. Maka saya pun menyodorkan ide lain, yaitu membuat album instrumental. Gagasan ini lebih diterima oleh teman-teman. Idenya sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya, saya pernah meminta David untuk memainkan 3 lagu Peter Pan hanya dengan pianonya saja dan merekamnya. Saya suka dengan apa yang dihasilkan oleh David, walau dia sempat nyeletuk, cuma gitu doang. Musika Studio menyatakan setuju dengan gagasan saya tersebut. Memang saya sempat bertanya juga, siapa yang akan mendengar dan membeli album macam itu? Tidak seperti di negara lain, di mana apresiasi musik masyarakatnya sudah sangat tinggi. Di tanah air, album macam ini masih belum dapat tempat. Ide tersebut lantas saya kembangkan lebih jauh. Awalnya, saya berencana melibatkan 2 penyanyi, berduet membawakan Walau Habis Terang dalam nuansa jazz. Nama Sandy Sandoro mencuat di kepala saya. Namun, penyanyi satunya lagi, perempuan, belum ada. Peter Pan juga hendak mengajak sejumlah pianis seperti Sherina, Anto Hood, dan sejumlah pianis muda Bandung. Rencana ini kandas. Rencana kemudian diganti dengan melibatkan sekalian komposer dan produser bertangan dingin, David Foster. Ia diminta untuk mengaransemen ulang karya Peter Pan pilihannya, plus mengajak vokalis luar negeri untuk menyanyikan lagu tersebut. Dalam bayangan saya, David Foster bermain piano mengiringi penyanyi dari Hong Kong, Jepang, atau negara lain, termasuk Indonesia. Dari tanah air sudah muncul nama Tantri, vokalis Kotak. Kans ke arah sana sempat dijajaki Musika Studio dengan perusahaan rekaman yang menaungi David Foster yang berada di Hong Kong. Sayang, ide tersebut tidak bisa dieksekusi. Bagaimana akhirnya album Instrumentalia itu terwujud, yang kemudian saya beri judul Suara Lainnya. Sahabat saya Uki menceritakannya. Dia dan David boleh dibilang adalah 2 ibu yang merawat gagasan saya sejak awal hingga menjadi bentuknya sekarang. Berikut cerita Uki. Tahun 2011 adalah tahun yang paling berat untuk kami semua. Setelah pada akhir tahun 2010 Ariel divonis 3,5 tahun penjara, semua harapan tiba-tiba runtuh. Pasca kejadian itu, semua personel jadi menutup diri. Yang membuat saya semakin sedih adalah ketika vonis itu dibacakan, tidak semua personel hadir untuk memberi dukungan. Saya hadir di sana bukan sebagai personel yang mendukung sesama teman kerja, tapi sebagai pemberi semangat dan dukungan, juga harapan, kepada seorang teman yang saya kenal setengah umur saya. Teman tumbuh bersama seperti seorang adik kepada kakaknya. Embel-embel kami sebagai personil band hilang di hari itu. Saya hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, selamatkanlah temanku." Setelah vonis itu dibacakan dan acara sidang selesai, saya berkunjung ke rutan Kebonwaru bersama manajemen band. Pihak Musika Studios juga ikut hadir. Ketika Ariel memasuki ruang tamu, yang tampak di wajahnya bukanlah kesedihan. Wajahnya penuh senyum. Ia masih bisa tertawa membahas sidang tadi. Dari dulu, saya tahu kalau dia tidak suka menampakkan kekecewaan atau kesedihan di depan orang-orang. Ia sering melakukan hal macam ini di atas panggung. Setelah ngobrol panjang, Ariel berkata, "Kita ngapain ya sekarang?" Ucapan ini terus-terus membuat kami yang ada di sana berpikir. Apalagi ia meminta kami untuk tidak putus bermusik hanya karena kasus. Ia meminta personil lain tetap berkarya, walau tanpa kehadirannya. Dalam hati, saya ada keraguan, karena tak terbayang apa jadinya band ini tanpa kehadiran Ariel. Ariel menyampaikan suatu konsep album yang di dalamnya dia tidak ada, alias musik Peter Pan tanpa Ariel. Saya menganggap itu semua lelucon. Tapi saya tahu Ariel, kalau dia punya mau, pasti akan diusahakannya habis-habisan, dan jadinya pasti tidak akan biasa-biasa saja. Peter Pan on Piano adalah awal dari gagasan Ariel untuk membuat album Instrumentalia. Idenya berawal dari lagu Walau Habis Terang yang dimainkan oleh David dengan piano saja. Musiknya jadi terasa sangat manis dan bagus. Maka ide untuk membuat album Instrumentalia itu pun semakin kuat. Meski demikian, mendengar gagasan Ariel tersebut, ada pikiran yang berkecamuk di benak saya. Ngapain gue di sini? Gue kan gak bisa main piano. Pulang dari meeting hari itu, sepanjang jalan saya terus berpikir, kalau album ini jadinya seperti konsep piano, mungkin keterlibatan saya sangat minim, atau malah tidak ada sama sekali. Pikiran itu lantas saya tepiskan, karena ingin tahu dulu apa yang ada di benak Ariel. Biarkan saja dulu konsep itu berjalan, siapa tahu mungkin saya salah, batin saya.
Demikianlah kemudian semua lagu Peter Pan diaransemen ulang untuk dimainkan hanya dengan piano. Karena kemampuan David yang bisa bermain piano dengan segala warna, dari jazz sampai klasik, saya pun berkata di dalam hati, ini pasti seru. Apalagi kalau dikaitkan dengan keinginan untuk memperkenalkan David, anggota baru Peter Pan. Beberapa hari kemudian kami berkumpul lagi di Kebun Waru. Yang hadir hanya Ariel, David, saya, dan Bu Acin. Bu Acin juga hadir untuk memberikan pendapat tentang musik yang baru saja dibuat. Pada saat itu ada 3 lagu yang ada dalam format piano saja, yakni Walau Habis Terang, Cobalah Mengerti, dan Langit Tak Mendengar. Berulang-ulang ketika lagu itu kami dengarkan, namun saya merasa tidak menemukan hal istimewa dari ketiganya. Kami seolah berada di sebuah lounge hotel mendengarkan seorang pianis membawakan lagu Peter Pan sambil menyambut tamu-tamu yang datang. Buat saya musiknya tidak dominan. Hal itu juga dirasakan oleh Bu Acin. Ada kejenuhan setelah mendengarkan 3 lagu yang formatnya hampir sama. Harus saya akui kemampuan David mendaur ulang lagu Peter Pan dengan format itu bagus. It's good, but it's not great. Saya sempat memberi pendapat bagaimana kalau musiknya tidak terpatok pada piano saja. Biar jalannya bisa kemana-mana dan semakin luas eksplorasinya. Saat itu, David juga kepikiran lagu Kota Mati. Namun untuk menuangkannya ke dalam musik yang nyata sangat sulit. Mengingat waktu itu yang aktif hanya David dan saya dan David kehilangan kontak dengan personel lain. Reza tidak bisa dihubungi. Demikian juga dengan Lukman. Terakhir Lukman menghubungi saya adalah sewaktu Ariel belum divonis. Dia menelpon dengan maksud mengajak saya untuk iktikaf dan menjelaskan apa itu iktikaf serta segala hal tentang agama. Waktu itu saya cukup kaget tapi juga senang. Saya merasa senang karena Lukman memasuki dunia baru yang membuat dia lebih dekat dengan yang di atas. Terlepas dari semua gosip orang-orang yang suka membicarakan perubahan Lukman sekarang, saya senang teman saya ini menjadi orang yang lurus dan baik. Kembali ke gagasan membuat album Instrumentalia tadi. Proses pembuatannya memang sangat lambat. Ini terjadi karena frekuensi kami berkumpul di Kebun Waru sangat jarang. Tidak semua orang menganggap Ariel serius saat itu. Meski demikian, saya mencoba menggali maksud konsep album yang digagas Ariel. Saya pergi ke toko musik dan membeli album-album instrumental. Lewat YouTube, saya melihat konser-konser instrumental. Saya seolah meriset musik instrumental dan mempelajari seperti apa musik instrumental yang pantas buat kami. Saya teringat sebuah nada yang tidak tertuangkan di lagu Di Atas Normal. Waktu itu tahun 2005, Ariel memainkan nada yang berbeda saat latihan lagu tadi. Nada itu hanya terpakai ketika kami tampil live. Nada itu teringat terus dan menurut saya bisa jadi nada pembuka lagu Di Atas Normal dalam versi instrumentalnya. Walau masih kasar, aransemen versi instrumental lagu tersebut bisa saya selesaikan dalam 2 hari. Baru kali ini saya mengaransemen lagu yang semuanya benar-benar saya kerjakan sendiri. Ada kepuasan dan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan tanpa ada intervensi dari personel lain. Semua ide bisa saya tuangkan sesuka hati. Yang aneh adalah saya seolah ketagihan ingin mendapatkan lagi kepuasan seperti itu. Rasa seperti inilah yang sebenarnya mendorong saya untuk mendirikan Astoria. Rasa itu membuat saya ingin membuat suatu wadah atau tempat di mana saya bisa melakukan apa saja sesuka hati tanpa ada intervensi sama sekali. Baru sekarang saya merasa lengkap secara musikalitas. Peter Pan adalah tempat bagi saya untuk berdiskusi soal musik dengan sosok-sosok hebat seperti Ariel, Lukman, Reza, dan David. Mereka seperti pilar yang sangat kuat. Jika satu pilar tidak terlibat, maka rasa musiknya akan terasa kurang. Mereka seperti sebuah sekolah buat saya. Bersama mereka, sangat banyak yang bisa saya pelajari. Astoria adalah hasil dari sekolah itu. Ibarat kantor bagi seseorang untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya dari bangku kuliah. Ketika merasa aransemen untuk Di Atas Normal sudah bagus, saya perdengarkannya kepada Ariel. Buat saya, sesempurna apapun musik yang dibuat oleh anak-anak, pasti akan lebih sempurna bila ada campur tangan Ariel. Dia memberikan banyak masukan untuk lagu itu. Ketika saya mempresentasikan lagu Di Atas Normal kepada Ariel, personel lain tidak hadir. Saya bisa mengerti mengapa mereka sangat susah untuk dihubungi. Mungkin ada rasa jenuh di saat mental mereka jatuh karena kasus Ariel. Kadang kami memang jadi malas keluar rumah karena tatapan mata orang membuat kami merasa tidak welcome. Saya tidak pernah lagi menonton TV atau infotainment waktu itu karena semua seperti menghakimi kami, khususnya Ariel. Jadi saya sering berada di studio melakukan apa saja untuk membunuh waktu. Beberapa hari kemudian, Ariel meminta David untuk mengisi piano di lagu itu. David bisa memainkan nada-nada yang mungkin dalam 100 tahun pun saya tidak akan pernah kepikiran memainkan nada itu. Di mata saya, David adalah pianis jenius. Dia bisa melakukan apa saja, kapan saja. Dia adalah the missing link dalam formasi band kami. Dia melengkapi bagian-bagian piano atau keyboard dengan sempurna.
Dalam waktu 2 hari, dia bisa menyempurnakan piano di atas normal dan lagu itu pun beres. Bersamaan dengan selesainya lagu itu, David juga menyelesaikan lagu Kota Mati. David juga sendirian mengaransemen lagu itu. Tak ada sentuhan personel lain. Pertama kali saya mendengarkan aransemen lagu itu, di benak saya hanya ada satu kata, gila. Dia bisa membawa lagu itu ke sebuah tempat yang berbeda, menghadirkan suatu nuansa yang membawa musik kita ke level yang lebih tinggi. Dengan modal 2 lagu tadi, secara resmi album akan kami kemas dalam bentuk instrumentalia. Bukan lagi sekadar Peter Pan on piano. Yang membuat perasaan saya senang tapi sekaligus khawatir adalah apa yang kami hasilkan baru 2 lagu. Ada 8 lagu yang harus diaransemen ulang. Ini bakal sulit bila hanya saya dan David yang menggarapnya. Reza dan Lukman benar-benar menghilang. Kabar tentang Lukman sedikit terkuak. Saya dengar ia berangkat ke India selama 1 bulan untuk belajar agama. Lagu berikutnya yang saya kerjakan adalah Di Belakangku. Yang menjadi tantangan buat saya adalah saya harus mengisi instrumen yang hendak saya masukkan, misalnya drum, bass, dan lain-lain. Saya benar-benar tidak bisa mengandalkan siapapun, karena memang tidak ada siapa-siapa. Di tengah kesibukan mengerjakan lagu itu, sebuah berita buruk menghampiri. David sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Awalnya saya tidak terlalu menghiraukan, karena kabarnya dia hanya kecapean dan sakit mah. Saya bisa memaklumi sakit macam ini, karena saya tahu David ia ditunjuk menjadi produser di samping sejumlah bisnis yang dia kerjakan. Cukup lama berselang setelah mendengar kabar tadi, saya mendapat kabar yang lebih buruk. Ibu David menghubungi saya dan mengabarkan kalau anaknya tengah berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kondisinya antara hidup dan mati. Saya kaget mendengar itu dan langsung menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, hati saya runtuh melihat kawan baik saya itu tak berdaya di atas ranjang, menahan rasa sakit yang luar biasa. Ada sekitar 5 selang yang menancap di tubuhnya guna mengeluarkan cairan yang meracuni tubuhnya. Seorang pastor membacakan doa, seolah sudah siap untuk mengantar David pulang kepada Yang Kuasa. Tangisan keluarga membuat saya berpikir, apakah separah itu? Kenapa saya sampai tidak tahu? Kenapa saya tidak ada di saat dia sakit? Hal pertama yang saya lakukan adalah memeluk David dan berbisik di telinganya. Kata dokter, David tidak dapat melihat, matanya blank, hanya putih buram saja. Karena itu saya harus berbisik ke telinganya. Maaf adalah kata pertama yang saya ucapkan. Maaf karena saya tidak tahu, maaf karena saya tidak ada. Saat itu David seharusnya melakukan operasi ketiga. Namun David bilang dia sudah siap untuk mati. Dia tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia merasa lebih baik tidak usah operasi lagi saking sakitnya. Namun dokter bersikeras mengatakan kalau hanya operasi lagi yang bisa memulihkan keadaannya. Sambil menahan air mata karena tidak tega melihat David seperti ini, muncul amarah dalam diri saya mengetahui bahwa semua ini berawal dari kesalahan penanganan rumah sakit sebelumnya. Yang ada di benak saya hanya satu, membujuk David untuk mau kembali ke meja operasi. Masalahnya, David sudah pasrah pada hidupnya dan dia bersikeras untuk tidak menandatangani surat pernyataan untuk dioperasi. Perlahan saya memujuknya, saya bilang, David, jalan hidup kamu masih panjang, Tuhan punya rencana lain buat kamu. Hari ini bukan hari terakhir untuk kamu. Jangan menyerah. Trust me. Kalau operasi lagi, pasti bakal sembuh. Rasa sakit David benar-benar luar biasa. Itu terasa lewat kerasnya genggaman tangannya, juga air matanya. Setelah meyakinkan dia, akhirnya dia mau dioperasi lagi. Saya hanya bisa berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah teman saya. Waktu yang dibutuhkan untuk operasi ini cukup, sehingga saya pun pulang. Malam hari, baru saya mendapat kabar kalau operasi sudah beres, tapi keadaan David kritis dan harus dirawat di ICU. Malam itu saya berdoa, malam itu pula saya merenungkan apa gerangan yang sedang terjadi bertubi-tubi. Setelah kawan baik saya masuk penjara, kini satu lagi sahabat saya masuk ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Lukman berada di India. Reza sempat menengok sekali, lalu menghilang lagi entah kemana. Saya merasa sendiri, seolah diperingatkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kembali kepadanya. Saya pun berdoa, menerima semua kejadian ini dan mengambil hikmahnya. Apa yang dialami David membuat saya kehilangan arah dalam bermusik, sehingga proses pembuatan album instrumentalia menjadi lambat. Selera hidup saya berkurang. Hari-hari ke depan adalah menunggu kabar kemajuan kesehatan David. Saya tidak bisa memusatkan perhatian untuk mengerjakan album ini, karena yang terbayang adalah kondisi David. Beruntung 1 bulan yang sangat sulit terlewati, kondisi David mulai membaik. Saya sempat bertanya kepada dokter ihwal penyakit David. Intinya kata dokter, tidurlah di antara jam 11 malam sampai jam 2 malam. Karena di waktu itulah ginjal kita berfungsi mengeluarkan membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Karena David selalu bergadang mengerjakan musik di malam hari, wajar kalau dia terkena penyakit seperti itu. Butuh waktu total 3 bulan agar David bisa kembali berdiri dan memainkan alat musiknya. Untungnya semangat dia untuk berkarya masih sangat tinggi.
Dia kembali bekerja dalam proyek instrumental ini yang pada akhirnya 50% adalah karyanya. David mengerjakan sendiri lagu Walau Habis Terang, Kota Mati, Langit Tak Mendengar, Cobalah Mengerti, dan Taman Langit. Karena pengetahuannya yang luas dalam bermusik, David bisa mengaransemen musik dengan warna jazz, bossas, klasik, dan modern. Ini satu hal yang tidak pernah bisa kami lakukan sebelumnya. Selesai mengerjakan 8 lagu, kami melakukan revisi ulang. Kami mencari tahu apalagi kebutuhan tiap aransemen yang kami buat, sehingga album ini semakin bervariasi. Ariel sempat memberi masukan untuk memasukkan alat musik tradisional. Dia memperkenalkan kami kepada alat musik karinding dan memperdengarkan permainan kelompok Karinding Attack kepada kami. Kelompok ini cukup terkenal di Bandung. Ihwal dimasukkannya alat musik karinding berawal dari kunjungan Imam Rahman Angga Kusuma atau akrab disapa Kimung, pentolan grup Karinding Attack ke Rutan Kebonwaru. Sebelum pulang, Kimung menghadiahi Ariel sebuah karinding. Awalnya, lagu yang hendak kami garap bersama Karinding Attack adalah Topeng, tapi rasanya kurang pas, karena alat musik karinding itu sangat kelam atau dark, sedangkan warna lagu itu ceria. Berikutnya kami mencoba lagu Hari Yang Cerah. Ini malah lebih parah. Saya sempat frustasi dan berpendapat kolaborasi ini tidak bakal pernah terwujud karena demikian sulitnya. Ternyata kelemahan dalam diri saya adalah kelebihan dalam diri Ariel. Dia bisa membayangkan apa saja dalam pikirannya. Dia adalah seorang visioneri. Dia bilang, coba lagu Sahabat, pasti keren. Saat rekaman lagu Sahabat rampung, hasilnya benar-benar terasa bagus. Kami berhasil menggabungkan musik tradisional yang dimainkan secara modern. Itulah salah satu contoh dari yang saya bilang tadi. Kalau di band ini, saya seperti bersekolah. Setiap bekerja dengan Ariel, Lukman, Reza, dan David, akan selalu ada hal baru yang saya pelajari. Musikalitas mereka seolah tidak ada batasnya dan mereka menghasilkan karya yang benar-benar dipikirkan alias tidak asal. Saya ingat sebuah acara buka puasa yang digelar oleh sahabat Peter Pan. Baru kali ini fans mengadakan sebuah acara untuk mempertemukan kembali semua personel Peter Pan dalam acara ini. Hal seperti ini membuat saya merasa kalau band ini benar-benar diinginkan kehadirannya, bahwa karya kami sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan mereka akan menanti karya kami. Semua itu membuat saya terharu dan bersemangat, apalagi saat itu ada dakwah yang disampaikan oleh Lukman. Semakin terasa perubahan dalam diri dia, maka saya berpikir kasus Ariel adalah sebuah rencana Tuhan, sebuah peringatan agar hambanya memperbaiki diri. Banyak hal positif yang terjadi karena kasus itu. Dampaknya sangat bagus bagi individu semua personil, semua ada hikmahnya. Setelah bulan puasa, kami jadi lebih aktif dan serius mengerjakan album instrumentalia tersebut. Lukman yang menghilang sudah kembali dengan ide yang fresh. Itu terlihat di lagu Melawan Dunia, yang ide awalnya dari dia. Hanya butuh 2 hari untuk merampungkan aransemen lagu itu. Dari dulu, anak-anak kalau mengaransemen lagu sangat cepat. Yang bikin lama adalah membuat kami berkumpul bersama. Kini demo 10 lagu sudah beres. Semua aransemen sudah jelas dan sudah bisa direkam. Proses rekaman album ini sangat cepat. Mungkin total harinya hanya 1 bulan. Sebuah kehormatan besar diperoleh Peter Pan setelah Idris Sardi, sang maestro biola tanah air, mengiyakan ajakan untuk terlibat dalam pembuatan album ini. Idris Sardi membuat lagu Taman Langit demikian megah. Selain Idris Sardi, Peter Pan juga mengajak Henry Lamiri, salah satu violis terbaik Indonesia di lagu Cobalah Mengerti, yang diambil dari album Hari Yang Cerah. Momo, vokalis Geisha, dipilih untuk membawakannya. Komposisi yang semula bernuansa rock tersebut dikemas ulang menjadi lagu slow. Beda dari album pertama atau kedua, di mana di saat rekaman semua personel hadir, tapi mereka tidak mengisi part yang akan dimainkan. Kini yang hadir hanya 1 atau 2 orang. Itu adalah gejala band dengan lebih dari 3 album. Hal yang saya pikir harus dihindari. Ketika semua personel berkumpul, akan selalu ada ide-ide tambahan di menit-menit terakhir yang membuat musik jadi lebih bagus, lebih spontan. Disitulah magisnya. Tahap berikutnya adalah tahap mixing. Saya menganggap mixing adalah sebuah big deal, karena seorang mixer harus bisa menyampaikan pesan musisi kepada pendengarnya secara tepat. Kalau mixingnya salah, bisa saja pesan yang hendak disampaikan juga salah. Dan itu akan membentuk image musisinya di mata pendengarnya. Maka saya selalu hadir di setiap sesi mixing. Kadang saya hanya sendiri, kadang bersama David. Di saat-saat inilah saya benar-benar merasa kalau saya bagian dari band ini. Ada tanggung jawab untuk mengembangkannya. Proses mixing dilakukan di 3 studio berbeda, yaitu Musika Studios, Brotherland, dan studio milik Simon di Cibubur. Secara simultan, saya dan David mengawasi proses tersebut.
Sebagai album instrumental pertama, kami ingin hasilnya sempurna. Apalagi di dalamnya banyak instrumen yang belum pernah dipakai Peter Pan dan membutuhkan penanganan khusus. Itu berkaitan dengan sifat alat musik tradisional yang tidak termasuk dalam kelompok instrumen yang bisa ditalah dengan tuner biasa. Frekuensi dan peran instrumen-instrumen tadi dengan alat musik standar perlu dijaga agar tercapai keseimbangan. Hal mixing pertama tidak berkenan di hati kami. Hampir semua komposisi di album itu terdengar flat, tidak ada dimensi bunyi di dalamnya. Instrumen yang tidak perlu menonjol malah terlalu ditonjolkan. Setelah melewati beberapa kali revisi, akhirnya album suara lainnya selesai awal tahun 2012. Musika Studio sendiri seakan tak mau setengah-setengah, melangkah lebih jauh lagi. Album suara lainnya itu dikemas dalam dua format. Pertama, format CD biasa, seperti yang selama ini dipasarkan. Format berikutnya berupa CD yang lebih mahal, yang masuk dalam kategori audiophile. Format macam ini tidak terlalu banyak ditemui di tanah air. Selain karena harganya jauh lebih mahal, pangsa pasarnya sangat terbatas. Namun format CD audiophile menjanjikan hasil yang jauh berbeda daripada CD biasa. Dengan kedua format macam itu, mau tidak mau biaya produksi pun bertambah besar. Jumlahnya makin besar bila biaya mixing ikut dimasukkan. Melewati perjalanan panjang, suara lainnya adalah album yang paling berkenan bagi saya. Suara lainnya adalah album yang paling berkesan bagi saya. Banyak sekali kejadian di album ini yang tidak terlupakan. Saya mendapat kepuasan batin dalam proses pengerjaannya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari album ini yang membuat saya semakin mencintai musik, hidup saya, dan personel lainnya. Sebagaimana personel Peter Pan lainnya, saya sangat menginginkan album yang kami hasilkan tidak hanya laku, tetapi juga dapat dibanggakan dari segi produksi, laku tapi juga bagus. Semua kejadian yang sudah terlewati itu adalah kehendak Tuhan. Ujian darinya dengan senang hati akan saya lewati lagi jika itu memang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Perjalanan suara lainnya bukan hanya sekadar membuat album musik. Bagi saya, ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang banyak hikmahnya, menerima keadaan yang tidak saya sukai sebagai ujian ilahi, dan pemahaman bahwa popularitas itu tidak ada artinya, bahwa kita harus pasrah terhadap hukum Tuhan. Bagi saya, pesan di album ini adalah jika Allah menghendaki, maka terjadilah. Album ini adalah album yang mengubah hidup Ariel, Lukman, Reza, David, dan saya. Pasca album instrumental ini, saya merasa menjadi orang yang lebih baik dalam lingkungan yang lebih baik dan lebih dewasa. Album ini ibarat membangun kembali rumah yang sudah hampir runtuh menjadi rumah yang lebih utuh dengan fondasi lebih kuat. Tahun 2010 adalah dark chapter dalam sejarah bermusik kami. Kami berada dalam titik terendah dalam karir. Banyak sekali spekulasi yang mengatakan kalau band ini sudah tidak akan bisa jalan lagi. Ada juga yang bilang sebaiknya bubar saja. Album suara lainnya adalah jawaban bagi